masukan dari orang lain untuk mengambil keputusan. Baiklah Bu. Lalu selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana di sana ada dua kepentingan yang dua-duanya benar gitu Bu? Untuk pengambilan keputusan, apalagi ketika jika sebuah ada kasus tersebut mendapatkan sama-sama bernilai benar, berarti kedua kasus itu ada dari dua kubu ya Bu ya, yang ada dua kubu, yang kubu pertama merasa benar, kubu dua merasa benar. Dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Iya, biasanya. pastinya. Yang pertama pasti kita mengidentifikasi Bu. Kita identifikasi dulu masalahnya apa. Lalu mencari solusi, kemudian kita mencari solusi terbaik dari identifikasi tadi supaya dari hasilnya itu mendapat. Prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang biasa saya lakukan adalah yang pertama seperti yang awal saya katakan tadi Bu, ketika ada sebuah masalah yang terjadi itu wajib kita identifikasi dulu mengapa masalah tersebut dapat terjadi. Lalu setelah kita identifikasi, kita cari bukti kebenaran dari masalah tersebut. Lalu kita bisa juga itu guna ada waka-waka ya Bu. Ya, di waka-waka itu kita cari solusi dengan mereka, minta pendapat orang lain juga tidak apa-apa, tetapi tetap keputusan utama di kita kan biasanya gitu. Jadi yang biasa saya lakukan yang tadi mencari pokok permasalahannya dulu apa, lalu kita identifikasi, cari solusi terbaik. Berkolaborasi Iya, ya. berkolaborasi dengan ya seperti itu, kita kan punya waka-waka di dalam sekolah, nah itu kita gunakan ya. Oke. Nah, lalu hak apa saja Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah efektifnya seperti apa? Kalau untuk langkah efektif dari semua permasalahan itu adalah musyawarah dan diskusi. Oke. Ya. Jadi ketika kita mengadakan musyawarah, jadi itu tidak mengambil sebuah keputusan berdasarkan pendapat kita pribadi. Biasanya kita menganggap ini benar nih pendapat kita. Ternyata pas ketika kita berdiskusi, biasanya ada masukan, kan ya Bu ya. Ya, oh iya juga. Jadi mungkin itu membuat pemikiran kita lebih meluas untuk mencari solusi terbaik agar ketika permasalahan itu terjadi kita kasih solusinya itu adalah solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Berarti dia langkah efektifnya itu sharing dan Iya, berkolaborasi berkolaborasi. Iya. Oke. Lalu Bu Nana, tantangan dan pengambilan keputusan selama Ibu pengambilan keputusan dilema etika ini apa? Biasanya kalau tantangan itu ketika ada sebuah kasus itu ikut sertanya adanya hukuman atau peraturan hukum. Jadi ketika ada sebuah kasusnya seperti berat ya Bu, kayak seperti anak karena kan ada pembulian, narkoba, itu kan sekarang sudah masuk dari jalur hukum. Nah, ketika itu terjadi di sekolah anak kita kan harus mengambil keputusan. Tapi keputusan yang kita ambil pun harus ada di jalur hukum. Itulah sedikit tantangan, apalagi ada juga kita kadang-kadang anak-anak yang seperti itu kadang-kadang ada permasalahan di belakang, maka mereka lari ke sana. Nah, itu kan ada dilema juga kan kita untuk mengambil keputusan, tantangan seperti itu. Jadi dia kalau dia permasalahannya itu itu tantangannya lebih berat ya? Iya, lebih berat karena dia sudah menggunakan pasal segala macam ya. Kita tidak bisa meminimalisirnya kan yang sudah ada dari pemerintahnya. Lalu apabila Ibu memiliki sebuah masalah atau dilema etika, adakah
bisa saya selesaikan hal itu ya saya selesaikan pada saat itu. Oke, berarti tidak terjadwal ya. Iya. Jadi kalau bisa selesaikan hari itu lebih cepat lebih baik gitu ya Bu ya. Lalu Bu, untuk penyelesaian masalah dilema ITK ini apakah ada seseorang yang selama ini mempermudah pekerjaan Ibu dalam pengambilan keputusan dan dalam kasus dilema etika ini? Untuk mempermudah itu biasanya yang membantu saya di sini adalah wakil kesiswaan, karena biasanya wakil kesiswaan itu yang dipaham anak. Ya. Lalu tidak seseorang aja ya Bu ya, ada guru BK. Guru BK. Biasanya karena kan anak-anak itu tidak, ketika ada masalah tidak langsung ke kepala sekolah. Mereka punya prosedur. Dari prosedurnya itu tingkatannya kan dari ini wali kelas, dan wali kelas tidak tertampung baru ke guru BK. Guru BK baru ke kesiswaan. Jika tidak terselesaikan juga baru ke bagian pihak kepala sekolah. Jadi ada kolaborasi memang gitu. Jadi setiap permasalahan itu tidak langsung ke kepala sekolah. Di situ ada tahapannya dulu. Berarti ada jenjangnya Bu. Iya. Ada jenjang dilalui oleh siswa bermasalah, diselesaikan dulu oleh wali kelas, lalu menaik lagi ke BK, jika tidak selesai baru ke wakil kesiswaan, dan jika memang sudah urgent sekali baru ke kepala sekolah. Oke Bu. Lalu untuk yang terakhir ya Bu ya. Oke Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan apa sih pengalaman yang Ibu ambil setelah mengambil keputusan di etika ini? Pembelajaran yang saya ambil adalah bahwa setiap manusia pasti ada masalahnya. Nah, setiap manusia memang harus mengambil sebuah keputusan. Apalagi saya sebagai kepala sekolah itu menaungi banyak anak yang harus kita ambil keputusan. Untuk mengambil sebuah keputusan yaitu kita harus melihat lagi solusi yang akan kita ambil. Apakah itu akan berdampak yang positif bagi kita mengambil keputusan atau tidak. Sebaiknya ketika kita mengambil sebuah solusi itu memang harus melibatkan orang lain agar solusi yang kita ambil itu mendapatkan pencerahan atau mendapatkan sedikit masukan. Jadi ketika kita mengambil sebuah solusi kita berharap itu solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak atau untuk sesama pihaknya itu merupakan solusi terbaik dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berarti pengambilan keputusan itu akan berdampak positif demi kebaikan banyak orang. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Nana atas waktunya. Saya sudah dapat pencerahan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Marlin. Bu, saya dari calon guru penggerak ini mau menunjukkan tugas untuk meminta pendapat Ibu tentang dilema etika. Jadi saya boleh minta waktunya sebentar ya Bu ya. Akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang saya pahami Bu Marlin, kalau dilema etika itu adalah sebuah kasus atau permasalahan yang sulit untuk dicari solusinya, karena memang sama-sama benar sebenarnya kalau dilema etika. Kemudian kalau rujukan moral itu permasalahan yang satu benar, yang satu salah. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan solusi terbaik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya harus tahu dulu permasalahan yang sebenarnya, itu yang pertama, supaya nanti keputusan yang kita ambil itu sesuai yang diharapkan. Saya harus identifikasi dulu permasalahan apa sebenarnya, kemudian baru menentukan solusi. Dan dalam mengambil keputusan juga saya tidak sendiri, saya pasti memanggil waktu-waktu saya, guru-guru senior. Gitu ya, Bu. Lalu
biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya kalau langkah-langkahnya, yang pertama saya identifikasi dulu permasalahan dari kasus-kasus yang ada yang selama ini yang terjadi di sekolah, terus mencari solusi yang terbaik sehingga tidak ada keputusan yang saya ambil itu yang nantinya akan merugikan salah satu pihak. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif itu yang pastinya kerjasama dengan rekan sejawat, kerjasama dengan wakil-wakil saya. Berkolaborasi ya Ibu ya. Nah, lalu selama ini Bu ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Ya tentu saja ada ya Ada. kemarin, karena dilema etika itu permasalahan itu sangat sulit untuk diambil solusi yang terbaik, tetapi walau bagaimanapun kita harus mengambil keputusan. Sebagai pemimpin, saya mengambil keputusan berdasarkan rapat dengan rekan-rekan atau wakil-wakil saya. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika? Ataukah langsung diselesaikan saat itu, atau Ibu memerlukan waktu untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya kira-kira seperti apa Bu dalam penyelesaian itu? Setahu saya, selama ada kasus atau permasalahan di sekolah itu tidak ada waktu tersendiri ya, tidak ada jadwal. Yang pasti kalau itu permasalahannya, setelah permasalahan itu ada, kami selesaikan dengan kolaborasi dengan guru-guru, kemudian dengan kalau misalkan permasalahan itu dengan anak, dengan siswa atau dengan guru, itu kami panggil orang tuanya, sehingga keputusan yang kami ambil itu bukan keputusan saya sendiri, tetapi keputusan bersama-sama, sehingga hasilnya juga akan lebih baik. Berarti fleksibel ya Bu ya, tidak diharuskan lama atau cepat. Oke. Adakah seseorang atau faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Karena kami selalu kerjasama dalam satu keputusan apapun, walaupun menemukan permasalahan itu tetap biasanya saya melakukan secara bersama-sama dengan wakil-wakil saya. Dengan rekan kerja berarti Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil setelah mengalami banyak kasus, ya memang kita sebagai manusia itu selalu ada permasalahan, tetapi bagaimana kita untuk memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan harapan bersama. Oke. Nah, terima kasih ya Bu Sri ya, karena sudah banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.